jangan paksa anak ikut cita-cita kita. Terserah dia mau jadi apa. Yang penting basic dia 5 ini. Akidahnya mesti benar. Maka dia mesti ada pelajaran akidah Islam. Ibadahnya mesti benar. Dia mesti belajar fikih. Akhlaknya mesti benar. Maka dia mesti belajar akhlak tasawuf. Baca Qur'annya mesti benar. Maka dia mesti ada program tahsin, tajwid, tahfiz. Dan dia juga mesti bisa baca Arab. Karena referensi-referensi ini berbahasa Arab. Itulah yang tadi saya tanya ke Pak Abi Fadlullah MM. Apa aja pelajaran-pelajaran agama Islam di sekolah kita? Nah, kata beliau, di sini punya program khusus tahsin supaya bacaan Qur'annya bagus. Kalau sudah bagus bacaan Qur'annya baru dia ngapal sikit-sikit. Lalu kemudian pelajaran agama Islam. Fisika, kimia, biologi, matematika, itu nanti untuk dia bersaing. Tapi perjalanan hidup ini tidak lurus-lurus aja. Di dalam ajaran agama Islam ini sendiri ada ikhtilaf, ada konflik-konflik intern. Bukan dengan orang luar Islam, di dalam Islam itu sendiri. Kita sendiri di Sumatera Utara ini ada beberapa ormas. Ada Al-Wasliyah yang produk asli Sumatera Utara, ulama-ulama Sumatera Utara pada tahun 30 November 1930 berdirilah namanya Al-Jam'iyatul Wasliyah. Tapi dari luar Sumatera Utara juga masuk kemari. Ada yang dari Yogyakarta namanya Muhammadiyah tahun 1912. Ada yang datang dari Jombang, Jawa Timur namanya Nahdlatul Ulama 1926. Ada yang datang dari Sumatera Barat namanya PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah tahun 1928. Jadi di antara ormas ini, walaupun ormas ini tumbuh untuk melawan Belanda, tapi di dalam fikihnya itu ada sedikit perbedaan-perbedaan. Enggak bisa kita paksa orang Al-Wasliyah jadi Muhammadiyah, enggak bisa kita paksa orang Muhammadiyah jadi NU. Karena itu bisa jadi historis keluarga, bisa jadi memang dia nyaman di situ. Jadi yang bisa kita bangun ini adalah saling memahami bahwa ada beberapa ikhtilaf. Nah, itulah kronologis kenapa saya tulis buku ini. Karena banyak sekali di tengah masyarakat ini orang berkonflik. Masalah melafazkan niat usolli fardal maghribi salah raka'atin, yang satu pakai lafaz usolli, yang satu tak pakai usolli. Masalah membacakan talqin mayat setelah dikebumikan, yang satu membacakan, yang satu tidak. Maksud saya tidak mau mengajak orang ikut mazhab saya, enggak. Saya cuma mau setelah baca buku ini kita saling menghormati. Karena jangan sampai kita kelahi gara-gara masalah khilafiyah yang umurnya udah 500, 700, 800 tahun ini. Berkelahi, habis waktu, habis energi. Sementara orang lain sudah mengambil tanah kita, nikel kita, batu bara kita. Heboh kita di masalah khilafiyah. Jadi kalau orang Medan sibuklah mempermasalahkan khilafiyah. Sementara pagar besi rumahnya udah diambil sama rayap besi. Nah, itu yang saya tidak mau itu. Nah, itu kalau ditanya kenapa lah Ustadz tulis buku ini. Nah, itu salah satu sebabnya. Kenapa cuma 37 yang Ustadz bahas? Karena waktu nulis buku ini umur saya 37. Sekarang 38. Umur ini kan bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Nah, bagi yang megang buku bisa ditengok di sekapur sirih pengantar. Tadi ada ibu-ibu di Masjid Agung. Ini true story nih, waktu saya dapat WhatsApp. Tadi ada ibu-ibu di Masjid Agung mengadu ayahnya meninggal. Dia ingin dibuatkan talqin. Talqin itu setelah dikebumikan dibacakan talqin. Kalau datang malaikat mungkar nangkir bertanya kepadamu siapa nama Tuhanmu, katakan Allah, siapa nabimu Nabi Muhammad, siapa imammu, katakan Al-Quran, siapa kiblatmu, katakan Ka'bah. Nah, mau dibuatkan talqin ayahnya ini.
datang saudara laki-lakinya, dibawanya parang. Kalau sampai kalian bacakan talqin untuk ayah ini, ku cincang kalian gitu. Nah, jadi yang baru meninggal aja baru dikubur, dia udah mau mencincang-cincang aja. Kalau beginilah kita beragama, putus silaturahim, berkelahi. Maka saya tuliskanlah beberapa dalil-dalil tentang masalah talqin mayat. Tentang masalah talqin mayat ini hadis Nabi. Diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadisnya hasan. Hadis yang paling tinggi sahih. Di bawah sahih hasan. Di bawah hasan dhaif. Di bawah dhaif maudhu'. Tentang hadis hasan tidak ada ikhtilaf antar ulama bahwa hadis hasan bisa diamalkan. Maksud saya, kalau mau membuat talqin silakan. Tapi kalau tidak mau buat talqin, jangan sampai kita cakar-cakaran, apalagi sampai bawa golok. Hanya karena masalah talqin. Talqin ini bukan wajib, yang mau laksanakan. Jadi semestinya sebagai seorang saudara, aku nggak setuju dengan perbuatan talqin nih. Menurut kajian aku dengan guruku nggak ada talqin ini. Tapi kalau menurut kau ada, kau berpegang dengan hadis ini, kau buatlah. Tapi aku nggak ikut. Nah gitu aja. Cukup begitu. Gak usah sampai ribut. Nah, itu maka buku ini penting juga dibaca oleh Babinsa, Babin Kamtipmas, Kapolsek dan Kapolres. Karena waktu orang cincang-cincangan di situ dia mesti menunjukkan dalil. Nah, itu. Mau bacok-bacokan orang di situ. Maka dia bilang, mana yang mau talqin? Ini. Mana yang menolak talqin? Ini. Kau yang menolak talqin, talqin ini dalilnya hasan. Ada dalam kitab Talkhis Al-Habir, ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, jadi memang bertambah juga memang beban polisi membaca buku ini. Pernah juga dibahas ini, waktu zaman Bapak Kapolda namanya Condro Kirono. Nah, saya kasih buku ini ke dia, saya bahaskan ke polisi-polisi. Tapi polisi kan tidak ngurus talqin aja, ngurus narkoba lagi. Nah, jadi maksud saya, ya anak-anak kita ini nggak usah kita ganggu dengan masalah khilafiyah ini. Biar aja mereka fokus fisika, kimia, biologi, matematika. Karena nanti mereka udah taman SMA ini mau masuk fakultas kedokteran USU. Mereka mau masuk sospol. Mereka nanti mau masuk Deplu, mau jadi duta besar. Jangan dihabiskan waktu untuk khilafiyah ini. Membahas khilafiyah ini berat. Biar aku aja. Itu maksud saya. Nah itu, jangan habis waktu. Kalaupun mau cukup bedah buku aja. Dalil-dalilnya udah saya buatkan. Ini kalau kita bahas 37 masalah populer ini, sampai ulang tahun ke-10 baru selesai ini. Saking banyaknya. Nah, makanya saya serahkan ke ibu, ke bapak, ke adik-adik. Mana yang mau request masalah nomor berapa yang mau kita bahas? Nah, sementara istikharah saya buka air minum dulu. Masalah poligami nggak ada. Karena itu bukan khilafiyah. Itu masalah ketakutan. Ketujuh. 7. Hah? 27. Oke. Masalah 27. Buka di halaman 296. Halaman 296. Minta saya stand 296. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Minta saya stand mic
296, mengangkat tangan ketika berdoa. Kenapa saya minta stand? Karena nggak bisa angkat tangan dua kalau satu megang mic. Tentang mengangkat tangan ketika berdoa, sebagian orang mengatakan nggak usah ngangkat tangan ketika berdoa. Misalnya tadi ketika Pak Abi Fadlullah bilang, mudah-mudahan ayahanda dari benar meriah sampai kemari meninggalkan kopi hanya untuk jumpa Ustadz Abdul Somad, mudah-mudahan perjalanan beliau dimudahkan, disehatkan. Lalu saya angkat tangan saya. Amin, saya bilang. Nah, ada sebagian orang melarang, enggak usah angkat tangan, berdoa ya berdoa aja, enggak usah angkat tangan. Hadis tentang mengangkat tangan banyak sekali. Udah ini aja. Hadis tentang mengangkat tangan, Nabi ketika sedang khutbah, datang seorang laki-laki. Waktu Nabi sedang sholat di masjid, Nabi sedang khutbah. Tiba-tiba laki-laki itu mengatakan, halakatil amwal, kebun kami sudah mati kering gara-gara enggak turun hujan. Binatang ternak kami, lembu kami, kerbau kami sudah mati ya Rasulullah. Lalu Nabi mengangkat tangannya. Sedang khutbah tuh Nabi mengangkat tangan. Apa kata Nabi? Arisna, arisna, arisna. Turunkan hujan, turunkan hujan, turunkan hujan. Habis itu mereka sholat Jumat. Selesai sholat Jumat, banjir basah pasir kota Madinah, mengalir air saking derasnya turun hujan. Begitulah makbulnya doa Nabi SAW. Waktu Nabi mengangkat tangannya itu, sahabat yang di bawah itu, jadi lengan baju Nabi itu enggak ada kancingnya. Lengan baju Nabi itu model baju orang Arab, nanti kalau pergi ke Mekah nampak lengannya besar, kalau dinaikkan ke atas, turun lengan itu kemari. Nah, jadi waktu Nabi mengangkat tangan itu, apa kata sahabat yang ada di bawah itu? Hatta ra'aina bayadha ibtaihi. Waktu Nabi mengangkat kedua lengannya, nampak kami putih ketiak Nabi. Nah, maksudnya bukan begini dia berdoa, diangkatnya begini. Sampai nampak kami putih ketiak Nabi. Itu menunjukkan Nabi Muhammad SAW itu sangat putih. Karena banyak juga orang mukanya putih, ketiaknya hitam. Bayadha ibtaihi, kami nampak kami putih ketiak Nabi. Nabi Muhammad SAW itu sampai sangat putih sekali. Nabi. Lalu kemudian hadis yang kedua. Rajulun as'as, ada seorang laki-laki yang rambutnya kusut. Ada seorang laki-laki yang rambutnya kusut, akbar berdebu. Kusut berdebu, kenapa rambutnya kusut? Karena dia takut menyisir. Kalau disisirnya nanti gugur rambutnya, dia bayar dam. Dia sedang ihram. Yamuddu yadaihi ilas sama, diangkatnya tangannya ke langit. Bukan begini. Kalau mengangkat tangan ke langit. Makanya versi mengangkat tangan itu ada beberapa versi. Yang pertama, mengangkat tangan sampai kalau ada orang di bawah nampak ketiaknya. Makanya sebagian imam. Yang kedua, mengangkat tangan hanya sampai meletakkan tapak tangan arah ke langit. Yang ketiga, mengangkat tangan sampai telapak tangan menghadap ke muka. 1, 2, 3. Versi yang keempat, ketika dalam tolak bala, musibah, Nabi membalikkan tapak tangannya. Makanya ketika orang tolak bala, Allahumma dafa'an lala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal suyuf al mukhtalifata wal syada'ida wal mihan. Itu tentang hadis-hadis mengangkat tangan. Hadis tentang mengangkat tangan ini mutawatir. Kalau diriwayatkan satu orang, gharib. Kalau diriwayatkan 2 orang, aziz. Kalau diriwayatkan 3 orang, masyhur. Kalau diriwayatkan 40, 30, mutawatir. Mutawatir artinya diriwayatkan oleh periwayat yang banyak tentang mengangkat tangan. Adapun setelah mengangkat tangan menyapukan ke muka, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Karena ada juga yang menolak
mengangkat tangan menyapu ke muka. Kata dia setelah mengangkat tangan, udah tak usah disapukan ke muka. Hadis tentang mengangkat tangan mengusap ke muka, hadisnya dhaif. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadisnya memang dhaif. Tapi karena jalurnya banyak, hadis ini kalau dhaif, tapi jalurnya banyak, 1 jalur, 2 jalur, 3 jalur, irtaqat darajatuhu ila haditsil hasan. Maka naik derajatnya menjadi hadis hasan, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Jadi kalau kita berdoa, kita tetap angkat tangan, bisa menghadap ke muka, bisa menghadap ke langit, bisa mengangkat tinggi, bisa juga begini pas tolak bala, dan selesai doa kita usapkan ke muka. Kata Imam Son'ani, ketika kita tangan diangkat itu turun rahmat Allah, turun barokah. Itulah yang disapukan ke muka itu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang mau melaksanakan bagus, yang tak mau melaksanakan jangan salahkan orang yang membuat karena dia punya dalil. Saya melaksanakan. Yang tak mau melaksanakan, aku tak mau angkat tangan berdoa. Aku tak mau ngangkat tangan, aku tak mau mengusap muka. Aku berdoa begini aja. Ya kau sendiri aja, jangan kau ajak-ajak orang. Langsung 27. Tapi bukan berarti kalau udah 27 tak bisa mundur ke 25. Kalau ada request yang lain kita bahas. Yang lain? Iya Bu. Hah? Berapa 2 katanya tadi Bang? 32. Begini kata ibu tuh, aku belum bisa membaca itu lagi. Belum sampai ilmuku lagi ke situ. Ibu mengasih kode gini, berarti bapak udah bisa begitu. Bang, belanja bulan ini. Masalah 32 tengok di halaman 309. Jadi pernah saya mau ceramah di masjid. Sebagian jamaah itu mengatakan pengurus masjid copot baleho yang ada gambar Ustadz Somad itu. Karena gambar itu berhala kata dia. Berhala kata dia gambar itu. Ini kata dia berhala ini. Seganteng ini berhala. Kan kurang ajar kali dia itu. Tak bisa dia membedakan antara gambar dengan patung 3 dimensi. Yang dimaksud dengan patung, kalau disenter ada bayang-bayangnya. Disenter dia, ada bayang-bayangnya. Nah, nampak? Kan ada bayang-bayangnya. Nah, itu 3 dimensi namanya. Itulah yang patung itu. Pas digeser ini ke sini bayang-bayangnya. Memang HP mahal nih begini dia. Sedangkan ini kalau disenter nggak ada bayang-bayangnya. Menyamakan antara patung dengan gambar itu tidak betul. Coba tengok di halaman 309. Ammat taswir, adapun gambar zaman modern sekarang, allazi yusallitu fil insan alatan ala jismin muayyan, dipakai suatu alat untuk mengambil gambar fil waraqati fahadha fil haqiqati laisa taswiran, tidak sama dengan patung. Li'anna taswir, karena patung itu artinya ja'ala syai'a ala suratin muayyanah, membentuk sesuatu. Itu yang dimaksud dengan patung. Saya mengambil tanah liat, lalu saya bentuk.
ini matanya, ini hidungnya, ini mulutnya, ini giginya saya bentuk. Itu yang dimaksud dengan patung. Jadi kalau sekolah Islam Al-Amjad mendidik anak-anaknya, anak-anak ini hari Sabtu kita ada keterampilan membuat patung Ustadz Somad. Jangan, gak boleh buat patung, haram. Orang yang membuat patung nanti di akhirat dipanggil Allah Ta'ala, kau yang membuat patung ini? Iya. Berarti kau sudah menandingi aku membuat makhluk, maka kau kasih ruh dia. Ketika patung itu tidak bisa diisi ruh, maka berubah dia menjadi neraka jahanam yang akan membakar. Itulah makna ayat waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya api neraka itu adalah nas manusia, wal hijarah batu. Yang dimaksud dengan batu itu adalah patung-patung tadi berubah menjadi batu bahan bakarnya api neraka.